Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Yang saya hormati dan yang saya harapkan ilmu-ilmunya Bapak dosen pengampu mata kuliah Kembali Pendidikan Bapak Fikri Farihin MPDI yang kami banggakan, dan teman-teman mahasiswa PAI semester 6 yang kami banggakan. Pertama, mari kita bacakan pujian puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan sehingga bisa melaksanakan kuliah dengan baik dan benar. Baik, kali ini kami dari kelompok 1 terdiri dari Ahmad Syauqi, Ahmad Zainuddin, Ali Makro, saya sendiri dan Yanatul Istiqomah. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan kooperatif sebagai studi antar bangsa dan antar budaya. Baik, untuk materi pertama saya sendiri akan menyampaikan tentang konsep dasar bangsa. Secara naluri bahwa manusia tidak mau hidup secara menyendiri, tapi ia selalu ingin hidup berkelompok dengan banyak orang. Ada beberapa kategori kelompok dalam kehidupan manusia, sehingga manfaat daripada hidup berkelompok atau tidak mau menyendiri, maka ini akan menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan pendidikan itu sendiri, pengetahuan di masyarakat itu sendiri. Saya ambil contoh begini, misalkan kita berjenis kita seorang laki-laki, maka kita akan juga sering mengelompok dengan kelompok laki-laki itu sendiri. Termasuk ada juga karena kita hidup di masyarakat, maka kita harus berkumpul dan mengikuti adat budaya yang ada di masyarakat tersebut. Termasuk pergaulan atau perkelompokan ciri-ciri fisik, mungkin kulit hitam cenderung dengan kulit hitam, kulit putih dengan kulit putih. Jawa juga cenderung ke kelompok Jawa. Terus kemudian Madura juga kelompok Madura. Sehingga ini, atau mungkin sekali-kali memang harus bertemu antar budaya itu sendiri. Kemudian keimanan dan kepercayaan itu masih dalam kelompok masih dalam tahapan kelompok budaya, kelompok agama. Maka ketika kita meyakini sebuah agama, sebuah kepercayaan, kita akan mengelompok dengan masyarakat atau teman yang seiman dan seagama. Kemudian beda dengan pengelompokan afiliasi politik. Maka ketika masyarakat masuk ke afiliasi politik atau pergerakan politik atau perkumpulan politik, maka di sana kadang tidak memandang dari suku mana, dari agama apa, dari keyakinan apa. Mereka berkumpul jadi satu. Dari adat yang budaya berbeda, mereka berkumpul dari satu, membicarakan politik itu sendiri. Sehingga ketika berkumpul di situ tidak ada perbedaan di sana. Semua sama. Kemudian yang terakhir, pekerjaan. Ketika kita memilih pekerjaan, kita tidak bisa memilih, atau mungkin bisa memilih tapi itu sulit kan.
artinya sulit kita lakukan dengan lingkungan sebagainya. Seumpama kita berada di lingkungan orang yang minoritas, maka mau tidak mau kita harus bekerjasama dengan kelompok yang mayoritas. Misalkan kita tinggal di kelompok Hindu, kita orang Islam, maka mau tidak mau karena kita ini minoritas, maka kita harus bergabung dengan kelompok yang mayoritas. Demikian juga sebaliknya, ketika orang Hindu itu menjadi minoritas, maka dia juga harus berbaur dengan kelompok-kelompok yang mayoritas. Jadi itu adalah konsep dasar berbangsa atau berbangsa bernegara dalam rangka membandingkan pendidikan budaya dan sosial di masyarakat itu sendiri. Maka ketika kita bisa melakukan itu semua, itu menjadi ilmu itu sendiri, pengetahuan sendiri bagi kita sendiri atau masyarakat. Jika kita bisa mengetahui budaya si A begini, budaya si B begini. Kalau saya jawab, saya bisa bergabung dengan teman-teman di Madura, budaya Madura ternyata begini. Itu mau tidak mau kita akan mengetahui cara mereka berinteraksi, cara mereka berbicara, mau tidak mau atau secara tidak langsung orang itu akan belajar di lingkungannya sendiri. Maka tidak menutup sendiri kita akan mengetahui budaya mereka. Baik, itu presentasi saya pada kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan presentator yang kedua dan dipersilakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.